Halo semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan cara untuk membuat PCB untuk adaptor. Tapi sebelumnya, kita simulasikan dulu untuk rangkaiannya. Nah, jadi ini adalah rangkaian simulasi dari adaptor. Di bagian sini, itu terdapat alternator. Alternator ini merupakan sumber tegangan AC atau PLN. Besarnya tegangan AC atau PLN ini yaitu 220 VAC. Tetapi di sini saya menggunakan 311 VAC karena 220 VAC ini merupakan tegangan RMS atau tegangan rata-rata. Nah, untuk mendapatkan nilai amplitude tegangan AC, kita perlu mengalihkan 220 VAC ini dengan akar 2 sehingga nanti didapatkan nilai sekitar 311 VAC. Nah, sedangkan untuk frekuensinya sendiri kita dapat atur menjadi 50 Hz atau 60 Hz. Di sini saya menggunakan 50 Hz. Kemudian, karena tegangan PLN tadi yang terlalu besar untuk komponen yang digunakan, yang hanya berkisar antara 12 volt dan 5 volt, maka kita membutuhkan sebuah transformator. Transformator ini digunakan untuk menurunkan tegangan agar mendekati nilai yang dibutuhkan oleh komponen. Untuk menentukan nilai dari transformator tersebut, diperlukanlah sebuah nilai pengandaian untuk induktansi primer yang digunakan. Nah, pada rangkaian ini saya menggunakan nilai pengandaian sebesar 4 Henry. Kemudian kita gunakan rumus tegangan sekunder per tegangan primer sama dengan coupling faktor dikali akar L sekunder per L primer dengan nilai coupling faktor sebesar 1. Maka dihasilkanlah nilai sebesar 0,012 Henry untuk tegangan 12 volt dan 0,0028 untuk tegangan 5 volt. Sedangkan untuk mengetahui nilai resistansi dari transformator juga harus diasumsikan bahwa nilai arus maksimum primer sebesar 1A. Lalu kita lakukan perhitungan dengan rumus RP sama dengan VP per IP dan didapatkan resistansi primer sebesar 220 ohm. Kemudian kita menggunakan rumus RS sama dengan VS per IS, di mana IS didapatkan dari rumus IS sama dengan VP kali IP per VS. Maka hasilnya adalah 18,3. Sehingga diketahui nilai resistansi sekundernya yaitu RS per VS. RS sama dengan V per IS sama dengan 0,655 ohm. Untuk melihat bagaimana bentuk gelombangnya, kita menggunakan osiloskop yang disusun seperti ini. Dapat dilihat bahwa nilai output trafo lebih menurun dibandingkan dengan nilai tegangan inputnya, tetapi tetap dalam frekuensi yang sama. Yang selanjutnya yaitu ada rangkaian dioda bridge yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC. Selain itu, dioda ini juga berfungsi untuk membuat tegangan menjadi searah. Rangkaian ini terdiri atas 4 buah dioda yang disusun seperti ini. Seri dioda yang saya gunakan di sini yaitu 1N4002. Karena dioda seri ini saja sudah cukup untuk tegangan kerja di bawah 100 volt.
Tetapi dioda ini juga dapat diganti dengan dioda lain yang memiliki seri serupa. Contohnya 1N4007. Untuk melihat seperti apa gelombang yang dihasilkan, kita menggunakan osiloskop kembali. Dapat dilihat bahwa tegangan sinus AC berubah menjadi tegangan DC, tetapi masih tetap bergelombang. Selanjutnya, ada kapasitor yang digunakan untuk mengatasi gelombang yang ada pada osiloskop tadi. Selain itu, kapasitor ini juga digunakan untuk menyimpan tegangan saat gelombang naik dan membantu menyuplai tegangan saat gelombang turun. Salah satu kapasitor yang saya gunakan yaitu 1000 mikrofarad dan bentuk gelombangnya menjadi seperti ini. Dapat dilihat bahwa gelombangnya sudah hilang, tetapi nilai tegangan output ini belum sesuai dengan nilai tegangan yang diharapkan. Selanjutnya ada regulator yang berfungsi untuk membuat tegangan keluaran yang dihasilkan menjadi sesuai dengan nilai yang diharapkan. Karena yang diinginkan adalah bentuk keluaran 12 volt dan 5 volt, maka di sini saya menggunakan regulator 7812 untuk keluaran 12 volt dan 7805 untuk keluaran 5 volt. Nah, dapat dilihat pada osiloskop dan voltmeter ini bahwa tegangan sudah stabil sesuai dengan yang diharapkan. Untuk pembuatan PCB-nya, kita harus merubah alternator dan juga transformator tadi menjadi terminal blok 3 pin. Terminal blok 3 pin ini nantinya akan digunakan sebagai input. Nah, selanjutnya kita juga ganti kapasitor 1000 mikrofarad dan 0,1 mikrofarad dengan ukuran kapasitor elko. Sedangkan kapasitor 0,33 mikrofarad menggunakan ukuran kapasitor milar. Lalu gunakan juga terminal blok 2 pin untuk output keluaran regulator. Setelah itu, kita buat pada Ares untuk jalur PCB-nya dengan menggunakan komponen-komponen yang tadi. Dan susun seperti rangkaian yang tertampil di layar. Setelah itu, print bagian bottom layer dan juga board edge dengan menggunakan print laser dengan kertas glossy. Sedangkan untuk bagian top silk, top cover, dan board edge lagi kita print dengan menggunakan kertas stiker. Untuk mencetak PCB-nya, langkah pertama yang dilakukan adalah menghaluskan PCB dengan menggunakan amplas agar dalam menyetrika jalur PCB dapat menempel pada PCB. Lalu setelah itu, setrika jalur tadi ke PCB. Setelah selesai disetrika, maka kita potong PCB sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Baru setelah dipotong, kita larutkan PCB dengan ferriklorid agar tembaganya hilang. Setelah selesai dilarutkan, setelah itu amplas kembali PCB agar dapat terlihat jalur PCB yang telah dibuat. Baru setelah itu dilubangi PCB tadi sesuai dengan tempat komponen agar komponen dapat dipasang dengan mudah ke PCB. Dengan demikian, selesailah untuk penjelasan singkat dan proses pembuatan PCB untuk adaptor.